Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Iwan Pratama dari kelas STPKB angkatan 2022 dengan NIM 23693. Di sini saya ingin sedikit memaparkan tentang hasil PKM saya. Saya mengambil judul Upaya Peningkatan Ekonomi Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit sebagai Media Pertumbuhan Jamur Tiram Putih Pleurotus ostearus, seperti itu. Dalam mengambil PKM ini saya setelah melakukan riset yang melatar belakangi ialah kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggul yang menjadi komoditas yang memiliki pertumbuhan paling signifikan di Indonesia. Dengan perkembangan pasar kelapa sawit akan berdampak pada jumlah peningkatan limbah kelapa sawit seperti pelepah, batang, serat, cangkang, dan tandan kosong. Diketahui dalam 1 ton kelapa sawit akan menghasilkan limbah berupa tandan kosong sebanyak 23% atau 230 kg, limbah cangkang sebanyak 6,5% atau 65 kg, limbah lumpur sawit sebanyak 4% atau 40 kg, serabut fiber 13% atau 130 kg, serta limbah cair sebanyak 50 kg, seperti itu. Kandungan tandan kosong itu sangat beragam, memiliki fungsi yang cukup kompleks baik unsur hara mikro dan makro. Jadi sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Akan sangat disayangkan apabila kurang dimanfaatkan. Teman-teman bisa melihat cuplikan berikut tentang penumpukan kelapa sawit di pabrik. Jadi belakangan ini budidaya jamur tiram itu mulai diminati oleh kalangan masyarakat, mengingat potensi yang dimiliki cukup besar dari segi ekonomi maupun untuk segi pemenuhan nutrisi, seperti itu. Perkembangan dimulai dengan budidaya skala rumahan dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu dan campuran dedak bekatul. Minimnya kandungan nutrisi dalam media tersebut menjadi salah satu tantangan baru dalam upaya peningkatan nilai kualitas baik untuk media maupun jamur yang akan dibudidayakan, teman-teman. Pembudidayaan jamur tiram menggunakan tandan kosong kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan ekonomi limbah kelapa sawit serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan nutrisi alternatif masyarakat di daerah produksi dengan sawit tinggi, seperti itu. Jamur tiram putih atau Pleurotus ostearus belakangan ini menjadi sorotan dan mulai digandrungi oleh masyarakat. Nama jamur tiram diambil berdasarkan bentuk tudungnya yang melengkung, lonjong, dan membulat menyerupai kerang atau cangkang tiram yang bagian tepinya bergelombang. Jamur ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan sehingga baik untuk pencernaan dan cocok untuk para pelaku diet. Selain itu, jamur tiram juga bermanfaat baik untuk menurunkan kolesterol sebagai antibakteri, diabetes, dan anemia. Tahapan pelaksanaan yang akan saya lakukan yang pertama ialah pembuatan tempat dan media pertumbuhan jamur. Persiapan yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan ruangan pertumbuhan dapat dilakukan pada ruangan kosong serta persiapan rak yang digunakan untuk tempat menaruh media-media jamur, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pembuatan media pertumbuhan. Yang pertama itu mencacah-cacah tandan kosong menjadi 1-3 cm dan menjemur selama 1 hari, dilanjut dengan pencampuran serbuk gergaji, bekatul, kapur, dan tandan kosong ditimbang sesuai takaran pada perlakuan, seperti itu. Dilanjut dengan mencampurkan media air sesuai dengan berat media, kemudian diaduk hingga terserap. Dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam plastik baklok 1 kg, diikat dengan karet dan diberikan label pada setiap perlakuan taruh, seperti itu. Dilanjut saya akan mendiamkan baklok selama 1 hari sebelum dilakukan inokulasi bibit jamur pada media. Tahapan yang selanjutnya ialah tahapan inokulasi jamur pada media. Bibit jamur yang sudah didapatkan dari petani itu dilakukan inokulasi dengan cara pembuka baklok, kemudian dimasukkan sebanyak 2 gram bibit jamur ke dalam baklok. Setelah itu tahap ketiga masuk pada perawatan. Penyiraman pada ruangan dilakukan secara rutin sehingga untuk menjaga kelembaban serta suhu optimal untuk pertumbuhan jamur tiram. Tahapan yang keempat yaitu pengamatan. Pertumbuhan jamur dari awal masa tanam hingga panen akan saya amati meliputi perkembangan miselium, perbesaran rudung jamur, dan panjang tangkai jamur. Masuk tahap kelima yaitu tahapan pemanenan.
Jamur saat memasuki masa panen ditandai dengan munculnya pinhead pada baklok. Jamur akan dicabut hingga ke akar, hingga bersih tanpa tertinggal pada media baklok. Setelah itu dilanjut dengan melakukan pengamatan akhir atau rekapitulasi data dari setiap pengamatan, penimbangan jamur, serta akan dilakukan perhitungan dengan RAL seperti